Shalom, kita berjumpa kembali dalam program I Don't Know You jilid yang kedua dengan judul Tuhan Tidak Mengenal Orang yang Berpura-Pura Akrab. Bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Injil Matius pasal 25 ayat 12 sampai dengan 13. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari mana maupun saatnya. Perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini merupakan pelajaran berharga yang wajib kita simak dan lakukan. Tujuannya adalah agar perjalanan iman kita dalam mengiring Kristus tidak sekedar sebagai pengikut atau agama Kristen yang secara hilaf melaksanakan ibadah dan mentaati berbagai peraturan agamawi. Meskipun semua itu kelihatannya benar, namun bukan itu yang dikehendaki Tuhan. Sebab kekristenan bukanlah sekedar sebuah agama atau kepercayaan. Melalui perumpamaan itu Tuhan lebih menghendaki hubungan yang intim antara kita dengannya. Oleh karena itu, Tuhan ingin agar kita bisa belajar dari kesalahan dan kegagalan 5 gadis yang bodoh dalam perumpamaan ini. Kesalahan yang pertama mereka adalah membawa berita namun tanpa minyak yang memadai. Ini sama halnya dengan tindakan orang Kristen yang melakukan kegiatan agamawi secara rutin dan tekun, namun tidak pernah memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Alasan yang kedua adalah karena kekurangan minyak mereka harus pergi meninggalkan tempat pesta guna membeli minyak. Namun ketika kembali pintu sudah ditutup dan mereka kehilangan kesempatan untuk ikut berpesta. Tindakan bodoh ini merupakan metafora dari kekeringan akan hadirat Allah. Atau lebih tepatnya kasus ini mewakili mereka yang hidup tanpa Roh Kudus. Yudas pasal yang pertama 11 mengatakan, mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Manusia yang hidup di luar pimpinan Roh Kudus berarti hidupnya dipimpin dan dikuasai oleh pikiran yang duniawi atau kedagingan. Itulah sebabnya Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Roma 8 ayat 8 mengatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Orang demikian itu tahu kehendak Tuhan, namun mereka lebih suka memuaskan diri sendiri daripada menyenangkan hati Tuhan. Mereka ini merasa dekat dengan Tuhan. Mereka berasumsi tindakannya ini bukan dosa besar, tanpa mereka sadari aktivitas rohani yang mereka lakukan bukan karena hubungan intim dengan Tuhan. Demikian juga halnya dengan pelayanan yang mereka hanyalah formalitas atau karena menyenangkan hati sendiri. Semua dilakukan bukan karena mengasihi Tuhan. Mereka ini memang berseru kepada Tuhan, tetapi hanya pada saat membutuhkannya. Sebagai akibatnya iman mereka kering seperti pelita tanpa minyak. Oleh karena itu, solusi terbaik agar terhindar dan dari perbuatan buruk seperti ini tidak ditolak Tuhan, taatilah setiap yang dikehendakinya. Kemudian ajarilah hati Anda untuk bisa mengenal Tuhan dengan benar dan memberi diri dituntun oleh gembala yang baik itu. Yohanes 10 ayat 14 mengatakan, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Saya tutup dengan 3 closing statement. Closing statement yang pertama, Tuhan Yesus menolak 5 darah bodoh itu bukan karena benci, akan tetapi karena mereka tidak memiliki hubungan pribadi dengannya. Closing statement kedua, keaktifan dan kesibukan dalam kegiatan rohani bukan jaminan dan bukan tolok ukur kedekatan kita dengan Tuhan. Closing statement yang terakhir, hubungan yang intim dengan Tuhan haruslah diawali dari kepekaan terhadap kehendak roh yang ditindaklanjuti dengan ketaatan. Jadi bukan hanya berseru pada saat membutuhkan. Tuhan Yesus memberkati.